untuk ibadah Yuji. Untuk anak-anak muda yang ada, mari sama-sama siapkan tempat kita yang ternyaman untuk kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, untuk kita sama-sama mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Meskipun via online, tapi jangan batasi kuasa Roh Kudus untuk menjamah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian kita, Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita ulangi lagu ini dari awal kembali dengan penuh sungguh-sungguh. Bapa, Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, kami percaya Tuhan, kalau mungkin pada malam hari ini Tuhan ada di setiap kami yang mungkin hatinya masih dikeraskan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan hadir, kami mau percaya Tuhan
Tuhan. Tuhan lembutkan hati kami lagi Tuhan. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus hadir. Untuk setiap anak-anak Yuji Tuhan, untuk setiap anak-anak mudanya Tuhan, yang mungkin udah jauh, yang mungkin hatinya Tuhan udah mulai jauh dari hadapan Tuhan, yang mungkin kami Tuhan, hati kami lagi keras Tuhan. Kami minta Roh Kudus untuk lembutkan hati kami kembali. Mari Tuhan, kami buka hati kami untuk dilembutkan lagi oleh Roh Kudus Tuhan. Kalau mungkin kami mengalami kekecewaan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Roh Kudus jamah hati kami. Kami mau ubah Tuhan, kami mau minta untuk Roh Kudus ubah hati kami malam hari ini lagi. Kami buka hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir pada malam hari ini. Kami percaya kalau Tuhan jamah hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Kau lembutkan hati kami Tuhan. Ubah hati kami lagi Tuhan. Kembalikan cinta mula-mula kami lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, yes Tuhan. Hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami percaya Tuhan, kami percaya kalau Tuhan ubahkan kami, kalau Tuhan pulihkan identitas kami lagi Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kalau kami adalah anak-anaknya Tuhan, biar setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan, kami percaya Engkau yang hilangkan Tuhan. Kau udah hapus setiap kesalahan kami dengan kasih-Nya Tuhan. Dan malam hari ini kami percaya Tuhan pulihkan identitas kami lagi Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan kalau Tuhan mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami mau ubah Tuhan, kami mau minta Tuhan ubahkan hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami lagi Bapa. Yesus sayang, ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang.
kita tetap hidup berkenan di hatinya Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami mau sungguh-sungguh berubah Tuhan oleh kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk identitas yang Tuhan sudah pulihkan kepada kami lagi. Mari kita sama-sama angkat lagu Ya Yesus Sayang. Dengan pengaguman cinta kita sama Tuhan, dengan rasa ucapan syukur kita sama Tuhan. Yes Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, 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 dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, 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 dia sayang padaku. Ya sayang padaku, disayang Tuhan, ku disayang. Yes. Ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan kasih untuk kami malam hari ini, sehingga Tuhan masih kasih kesempatan untuk kami bisa sama-sama menyembah Tuhan, untuk kami bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kasih untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk kami memanfaatkan setiap waktu-waktu yang Tuhan kasih dengan berkualitas, dengan penuh manfaat Tuhan Yesus, sehingga setiap waktu-waktu yang Tuhan izinkan untuk kami Tuhan, itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan aja. Mari Tuhan Yesus, sebentar malam hari ini Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan, setiap sharing firman Tuhan yang dibagikan, kami percaya itu nggak hanya berlalu begitu aja Tuhan, tapi kami percaya, ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengerti maksud dari firman Tuhan yang dibagikan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menangkap pesan dari firman Tuhan yang akan dibagikan pada malam hari ini. Sehingga Tuhan Yesus bantu kami juga, sehingga kami bisa melakukan setiap firman yang dibagikan malam hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kalau Tuhan sayang sama kami. Kami percaya Tuhan Yesus kalau kami adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk setiap harinya kami bisa hidup berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari sharing firman Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan Yesus untuk ditaburi oleh sharing firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom semua teman-teman. Pada malam hari ini kita kembali bersekutu dengan Tuhan walaupun kita online, tapi saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita semua pada malam hari ini. Di kesempatan kali ini saya ingin bersama-sama kita sharingkan firman Tuhan yang saya ambil tema itu mengetahui dan melakukannya. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita tahu, wajib kita lakukan. Itu yang namanya kita taat sebagai anak Tuhan. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku
untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak muda, sebagai yang kita kenal dengan UG, Uncareable Generation, kita wajib ketika kita tahu firman Tuhan ini, kita melakukannya. Ketika firman Tuhan bilang tadi, kita itu diberikan suatu kebebasan yang kita kenal dengan free will. Kenapa bisa kita diberikan kebebasan? Karena dalam pembacaan kita tadi, itu kita dibiarkan untuk memilih. Ketika kita berbuat jahat, ya kamu milih, dan itu diteruskan. Tidak ada Tuhan larang pada pembacaan kita tadi. Dan ketika kita benar, dan kita harus juga hidup benar sampai pada kesudahannya. Dan kita harus yakin dan percaya, setiap yang kita perbuat pasti ada suatu ganjarannya. Dan ketika kita mengetahui dan kita mau melakukannya, maka kita harus sesuai firman Tuhan. Kita akan membahas beberapa poin, dan kita harus mengerti, kita minta hikmat Tuhan agar kita pun bisa melakukannya. Yang pertama, kita dalam relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai anak muda di zaman milenial ini, apakah kita masih menjaga relasi kita dengan Tuhan? Contoh, kita bisa nggak mengambil waktu doa itu? Kita tahu nih, kita mengetahui, tapi kita melakukannya nggak sesuai tema tadi? Itu menjadi suatu pertanyaan sebagai anak-anak Tuhan yang taat atau tidak kepada firman Tuhan. Ketika kita melakukannya, tadi pada ayat 12 dikatakan ada upahnya yang Tuhan kasih setiap perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari, kita mengambil contoh sebagai anak-anak di dalam keluarga. Apakah kita mengetahui keadaan ketika orang tua kita perlu pertolongan, atau di dalam masyarakat kita berguna atau tidak? Inilah yang menjadi suatu pertanyaan kembali. Kita mau nggak jadi anak-anak muda yang mau mengetahui dan melakukannya di dalam bermasyarakat? Yang ketiga, dalam pekerjaan. Di dalam UG di Sukapura ada beberapa kakak-kakak yang sudah bekerja, yang telah Tuhan percayakan pekerjaan itu. Di dalam pekerjaan kita mengetahui yang baik dan kita melakukannya tidak. Ketika ada suatu tanggung jawab yang diterima dalam suatu pekerjaan, kita melakukannya itu dengan tanggung jawab dan didasari firman atau tidak. Maka dari itu, kita harus benar-benar sesuai dan didasari firman Tuhan. Yang keempat, dalam pendidikan kita. Sebagai usia-usia kita remaja, tidak lepas dari namanya pendidikan, yang terutama adalah formal di dalam sekolah. Kita mungkin beberapa bulan ini masih dalam kategori KBM di rumah. Nah, kita di rumah ini, kita tahu nggak nih waktunya kita belajar dan kita melakukan itu atau tidak? Kalau kita melakukannya, berarti kita akan menerima upahnya. Dalam pendidikan, pasti kita akan menerima nilai dari seorang guru. Dan guru pun memiliki suatu kategori tersendiri kepada muridnya. Itulah yang menjadi suatu gambaran kepada kita anak-anak Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini, pasti semuanya Tuhan perhatikan. Tapi kita harus melakukannya dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab itu. Kita mengetahui dan harus melakukannya. Jangan ada kata tunda menunda, atau entar, atau nanti. Karena waktunya itu nggak lama lagi. Semuanya itu masanya itu semakin singkat. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kita diajarkan untuk mengelola waktu dengan baik. Kita belajar bertanggung jawab. Kenapa? Karena ketika kita bertanggung jawab, maka semuanya itu akan aman. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Seturut kehendak siapa? Seturut kehendak Tuhan. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, setiap apapun yang kita lakukan, dasari semuanya dengan firman. Maka semuanya akan berjalan dengan baik, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita,
pasti Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita mau dekat dengan Tuhan, kita menjaga relasi kita dengan Tuhan, dan kita mau tanggung jawab akan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Siap atau tidak, harus siap. Kenapa? Itulah yang namanya seorang anak muda yang kuat. Kita ini adalah penyambung. Kita ini adalah generasi yang akan Tuhan pakai lebih hebat lagi ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya ketika kita sudah tahu yang benar, lakukan yang benar. Jangan coba-coba kita lakukan, udah tahu itu salah, kita masih mau melakukannya. Akhirnya iblislah yang memperalat kita, bukan Tuhan lagi. Karena tadi sudah saya katakan, Tuhan memberikan free will, kebebasan itu. Kita tinggal memilihnya. Ya, kalau you mau baik dan Tuhan ganjarkan itu baik, lakukan yang baik. Kalau memang kamu mau cemar, ya udah, Tuhan beritahu apa? Cemar dan cemar terus. Tapi ada saatnya akan Tuhan ingatkan. Maka dari itu, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar dan tanggung jawab itu perlu. Jangan pernah kita mau diperalat oleh waktu itu sendiri. Terkadang memang sebagai anak muda kita ada malas, mungkin kita ada rasa lelah, tapi yakin dan percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Kita belajar oleh gembala kita yang ada, di masa tuanya pun dia tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan mau kalah. Siapapun itu, ketika itu di dalam Tuhan, kita jangan mau kalah. Perlakukan semuanya dengan satu tanggung jawab yang baik. Kita tidak usah khawatir, Tuhan akan membawa kita kepada upahnya tersendiri. Dan ketika kita melakukan itu dengan ketaatan, ya sudah, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan merancangkan bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Tidak perlu takut, jangan khawatir. Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan yang membimbing kita. Intinya seperti tema tadi, kita mengetahui dan melakukannya. Tidak usah takut, dan kita harus berani berkata tidak kepada yang salah dan mau melakukannya tanpa rasa khawatir. Tapi ingat, yang positif, jangan pernah kita menyentuh negatif. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu yang kita pegang sebagai anak-anak muda. Jangan kita terpengaruh. Ingat, Tuhan yang menaungi kita. Kita di luar sana bukan menjadi gelap, tapi firman Tuhan katakan kita harus menjadi garam dan terang. Bila perlu kita bisa menjadi cahaya. Kita ibaratkan kita sebuah lilin, di dalam tengah kegelapan dia memancarkan cahaya. Cahaya seperti apa? Cahaya yang Tuhan mau, yaitu kita menjadi terang bagi semua orang di dalam melakukan firman Tuhan. Pasti kita tidak perlu lagi namanya, mereka pasti akan mengejek kita. Kita dibilang so suci, hello, itu tidak ada lagi. Gak usah takut. Justru semakin kita Tuhan bawa naik, maka semakin besar goncangan itu. Disitulah kita tahu, kuat gak kamu sebagai anak muda? Kuat gak kita sebagai terang dan garam itu? Ketika kita mengetahui dan melakukannya. Sebagai ayat penutup, kita akan buka di dalam Amsal 13, ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Inilah yang menjadi tolak ukur firman Tuhan pada hari ini dan yang akan datang. Ketika kita meremehkan firman Tuhan, ingat ada ganjarannya. Tetapi ketika keinginan itu ada untuk melakukan yang baik, Tuhan pun akan menyiapkan yang terbaik. Ingat, kita berani melakukan dan tanggung jawab. Tidak perlu takut sekali lagi. Inilah pegangan kita pada firman Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam kehubungan kita sama Tuhan. Tuhan, aku siap untuk memikul tanggung jawab. Kalau kita mau berserah penuh sama Tuhan, tidak usah takut, Tuhan akan menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum itu, kita akan tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami tahu Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kami ketika kami tahu kami harus melakukannya. Biar kami mengetahui juga bagaimana kehidupan kami terarah oleh firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak muda yang telah Engkau pilih dan akan Engkau pakai lebih hebat lagi dan lebih heran lagi. Jadikan kami Tuhan terang, jadikan kami garam di sekitar kami, sehingga kehidupan kami di mana Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami, bisa kami lakukan dan kami mengandalkan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.